Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 5 beranggotakan Angga, Jeremy, dan Kevin ingin menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yuk langsung kita simak videonya. Agenda kita pada kali ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga adalah agama, moral, dan etika sebagai tuntunan dalam bertugas. Dan yang terakhir adalah ideologi Pancasila sebagai kristalisasi keragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat. Bahasan pertama yaitu dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Nah, pasang surut ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa Presiden Soekarno, pada masa Presiden Soeharto, dan pada era reformasi. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, sebagaimana diketahui bahwa Presiden Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Presiden Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Kemudian Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4. Pada masa Presiden Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau Orpol dan organisasi masyarakat atau Ormas. Selanjutnya pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Bahasan selanjutnya adalah tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan, contohnya korupsi, mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol juga berdampak pada ideologi negara. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah pertarungan ideologis antara negara-negara superpower, antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990, yang berakhir dengan bubarnya negara Uni Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua adalah menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Dan yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Topik berikutnya adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi realitas. Dimensi ini memiliki 2 unsur, yaitu unsur nyata atau real dan berasal dari kehidupan sehari-hari. Dimensi ini mengartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dimensi yang kedua adalah dimensi idealitas. Dimensi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, dimensi ini juga mengandung optimisme bahwa cita-cita yang dimiliki tersebut dapat diwujudkan secara nyata.
Yang terakhir adalah dimensi fleksibilitas. Dimensi ini mengandung relevansi yang dapat merangsang masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dimensi ini juga bersifat terbuka karena Pancasila bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal, tetapi tanpa kehilangan hakikat dari Pancasila itu sendiri. Bagian berikutnya adalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai mahasiswa, kita perlu mengetahui peran Pancasila sebagai ideologi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut ini merupakan beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, yaitu yang pertama, sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya adalah kasus narkoba di kalangan generasi muda. Dalam mengatasi hal ini, diperlukan penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu-rambu aturan yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pihak-pihak yang menggunakan narkoba. Yang kedua adalah sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya adalah kasus terorisme. Kasus terorisme merupakan bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal seperti ini bertentangan dengan toleransi, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Sehingga tindakan seperti terorisme tidak dapat diterima dan akan dikenai sanksi hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Agama, moral, dan etika sebagai tuntunan dalam bertugas. Agama merupakan perintah dan larangan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Agama merupakan sistem atau prinsip kepercayaan pada adanya kekuasaan mengatur yang bersifat luar biasa, yang berisi norma-norma atau peraturan yang menata bagaimana cara manusia berhubungan dengan Tuhan dan bagaimana manusia hidup hingga mati. Moral merupakan aturan kesusilaan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab berupa ajaran baik dan buruk, perbuatan, dan kelakuan atau akhlak. Moral menyangkut budi pekerti yang bersumber dari agama dan ideologi. Etika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, berisi ketentuan norma-norma moral dan nilai-nilai yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika merupakan tindakan yang dianggap baik dan buruk yang bersumber dari moral. Kelak, saat bertugas sebagai pegawai pajak, kita sebagai lulusan PKN STAN harus senantiasa menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan perintah agama, moral, dan etika. Ideologi Pancasila sebagai kristalisasi keragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat. Maksudnya adalah Pancasila berperan sebagai ideologi yang mempersatukan rakyat Indonesia yang beraneka ragam di berbagai aspek. Pancasila mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam aktivitas ilmiah. Pancasila dibutuhkan dalam aktivitas ilmiah karena pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme. Contohnya dapat dilihat pada bangsa Eropa di masa Renaissance, di mana pusat perkembangan ilmu pengetahuan justru mengakibatkan agama semakin ditinggalkan. Hal ini terjadi karena pengembangan ilmu pengetahuan tidak didasari dengan ideologi yang kuat. Pancasila berperan sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia, sehingga ilmuwan dapat mengembangkan profesionalitasnya tanpa mengabaikan nilai ideologis yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri.